Akhirnya Mbah Marjo mengiyakan dan ngasih tahu tentang syaratnya atau ugo rampenya itu. Ya udah, gini aja, besok malam Selasa Kliwon kalian semua kesini, masing-masing orang mencari 7 sumber mata air dari tempat yang berbeda. Kurang lebih sekitar jam 10-an Mbah Marjo itu pergi dari rumah untuk ke tempat rumah keranda yang ada di kuburan itu. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu cerita, yaitu tentang seseorang yang dulunya itu sempat terlilit hutang gitu ya. Nah, waktu itu dia tergila-gila sama yang namanya togel. Pernah waktu dulu orang tersebut mencari seorang dukun yang tujuannya minta tolong agar dicarikan angka keberuntungan, yaitu togel. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia menemani Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang aku jelasin di awal tadi, kalau ada satu cerita, yaitu tentang seseorang namanya itu Pak Selamet. Kejadiannya itu kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu, jadi memang agak lama ya. Jadi di tahun itu, dulunya itu banyak orang yang tergila-gila sama togel atau angka keberuntungan. Bahkan setiap ada kecelakaan gitu ya di jalan raya, pasti wah, nomornya berapa itu, coba dilihat, wah itu besok pasti keluar gitu kan. Banyak sekali orang yang sampai segitunya pasang togel. Nah, waktu itu yang namanya Pak Selamet itu dulunya itu sangat terlilit hutang yang nominalnya itu banyak sekali. Pak Selamet punya pikiran gitu kan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya ya melalui togel gitu waktu itu. Jadi Pak Selamet pernah mencari seorang dukun yang tujuannya itu untuk mencari angka keberuntungan, yaitu togel. Pak Selamet waktu itu udah kesana kesini nyari seorang dukun gitu ya, yang sakti gitu, yang bisa ngasih angka gitu. Nah, waktu itu Pak Selamet ketemu sama seorang dukun namanya itu Mbah Marjo, yang jarak rumah dukun itu sama rumahnya Pak Selamet itu kurang lebih sekitar 35 km. Nah, waktu itu kurang lebih jam 7 malam Pak Selamet itu pergi ke rumahnya Mbah Marjo, yaitu si dukun yang katanya itu terkenal waktu itu. Jadi Mbah Marjo itu sering sekali mengobati orang-orang yang terkena penyakit, entah itu santet, pelet, seperti itu. Nah, sesampainya di sana, Pak Selamet itu menjelaskan atau menceritakan tentang apa maksud tujuannya. Nah, dia bilang kalau, Mbah, aku kesini itu
pengen dibantu untuk mencari angka keberuntungan Mbah, yaitu togel gitu. Waktu itu Mbah Marjo kayak kurang begitu paham ya tentang togel itu apa gitu kan. Yang jelas waktu itu Pak Selamat menceritakan tentang Mbah, kalau togel itu seperti ini gitu. Jadi Mbah Marjo itu nyari angka yang jumlahnya ada 4, nanti aku acak Mbah, dan esoknya itu aku pasang gitu. Nah, dan ketika masang nominal sekian itu, kalau dapat muncul semua angkanya itu dapatnya banyak sekian Mbah. Nah, setelah Mbah Marjo ini paham ya tentang togel, akhirnya Mbah Marjo ini juga tertarik untuk mencari angka, karena memang dia itu udah ya salah satu orang yang memiliki spiritual atau ilmu yang sangat tinggi waktu itu. Dia mikir, mungkin membayangkan, oh aku bisa nyari angka gitu, tapi ada syaratnya. Pak Selamat waktu itu tanya, syaratnya apa Mbah? Syaratnya itu aku melakukan pertapaan atau semedi atau ritual gitu ya. Ritual yang dilakukan itu di malam hari, yang tempatnya itu adalah di kuburan. Seperti itu. Nah, terus syaratnya apa Mbah? Atau ugo rampainya apa? Ugo rampainya itu kamu harus mencari bunga 7 rupa dan 7 sumber mata air yang dijadikan satu airnya. Waduh, nyarinya di mana Mbah? Ada, pasti ada. Kalau di daerah sini ada. Mbah Marjo waktu itu bilang seperti itu. Nah, akhirnya keesokan harinya si Pak Selamet ini mencari ke sana ke sini, tanya-tanya sama orang-orang sekitar. Di sini ada sumber mata air enggak? Gitu kan. Entah dia tanya ke warung, anak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, semua ditanyain. Jadi berbagai daerah dia itu dikunjungi semua untuk mencari sumber mata air. Jadi intinya itu 7 sumber mata air yang tempatnya berbeda-beda. Nah, entah karena apa ya, mungkin pulung ya waktu itu Pak Selamet, dia dapat sebanyak 7 sumber mata air. Nah, setelah itu selang 3 harian ya kalau nggak salah, selang 3 hari Pak Selamet ini kembali ke rumah si dukun itu, yaitu Mbah Marjo. Dia sudah mendapat syarat untuk mencari angka keberuntungan. Kalau bunga 7 rupa itu gampang, dia nyari di pasar ada banyak. Nah, sesampainya di Mbah Marjo ini bilang kalau yaudah kamu tunggu aja di rumahku. Yang ritual nanti aku sendiri. Aku mau pergi ke kuburan. Mungkin sebelum subuh aku udah balik lagi ke rumah. Kalau kamu mau tidur-tiduran dulu nggak apa-apa di sini. Yang jelas bawa sini ugo rampainya. Nah, setelah itu Pak Selamet ngasih tuh ugo rampainya, termasuk sumber mata air yang dari 7 tempat itu. Nah, singkat cerita, Mbah Marjo itu pergi ke salah satu kuburan yang ada di daerahnya Mbah Marjo. Kurang lebih jaraknya ya sekitar 100 meteran dari rumah Mbah Marjo. Nah, Mbah Marjo di situ melakukan ritual. Jadi di kuburan itu ada rumah-rumahan yang buat tempat penyimpanan keranda. Nah, kerandanya itu ditaruh di atas gitu ya. Di atas kurang lebih sekitar 1,5 meter. Mbah Marjo itu melakukan ritual di bawahnya itu. Nah, Mbah Marjo itu duduk sila, terus sambil di depannya itu ditaruh 7 sumber mata air itu sama bunga 7 rupa yang udah disiapkan tadi. Nah, kurang lebih sekitar 1 jam itu Mbah Marjo itu entah baca mantra apa. Setelah itu Mbah Marjo bangun dari duduknya atau berdiri gitu ya, terus masuk ke dalam keranda yang di atasnya itu. Jadi yang dilakukan Mbah Marjo waktu itu ketika ritual itu, dia tiduran di dalam keranda yang kerandanya itu ditutup. Nah, kurang lebih sekitar jam 1 ya, jam 1 dini hari ya, itu Mbah Marjo didatengin sama sosok pocong. Dan pocong itu seakan-akan kayak komunikasi sama Mbah Marjo kalau
Mbah Marjo itu disuruh membuka sebagian kain morinya yang ada di muka si pocong itu gitu. Jadi pocong itu nggak kelihatan mukanya waktu itu. Nah setelah itu Mbah Marjo dengan tangannya gitu ya, dengan kedua tangannya dia membuka kain mori yang bagian kepala atau mukanya. Nah betul, setelah dibuka muncul angka dan 4 digit. Nah setelah itu ketika udah mendapat angka, akhirnya Mbah Marjo ini karena mungkin itu perjalanan gaib ya, jadi Mbah Marjo itu ya kayak masih tiduran gitu loh, masih tiduran di dalam keranda itu. Nah setelah komunikasi sama si pocong itu, akhirnya Mbah Marjo membuka lagi kerandanya dan Mbah Marjo keluar dari keranda itu. Nah setelah itu Mbah Marjo langsung pulang ke rumah untuk menemui si Pak Slamet yang masih ada di rumahnya Mbah Marjo. Nah sesampainya di rumah, Mbah Marjo bilang sama Pak Slamet itu, Met, aku udah dapat angka. Berapa Mbah? Itu kan sambil ucek-ucek mata gitu ya, karena memang posisinya baru tidur Pak Slametnya. Angkanya ini gitu. Wah bener Mbah, coba aku acak dulu, nanti aku pasang. Tenang aja Mbah, nanti tak kasih uang Mbah kalau ini dapat gitu, atau angka ini keluar tak kasih hadiah gitu. Nah setelah itu Pak Slamet langsung pulang untuk pergi ke pasar gitu ya, dan beli nomor. Nah singkat cerita, keesokan harinya Pak Slamet ini mendapat kabar dari salah satu temannya gitu ya yang ada di pasar itu, kalau pembelian angka togel Pak Slamet itu keluar dan Pak Slamet ini dapat kurang lebih kalau nggak salah ya sekitar 5 jutaan waktu itu, dan di tahun itu 5 juta ya sangat banyak sekali ya. Nah akhirnya sore hari Pak Slamet ini pergi lagi ke rumah dukun itu atau di rumahnya Mbah Marjo, ngasih tahu kalau betul Mbah, keempat angkanya keluar semua. Akhirnya Mbah Marjo diam sambil, oh berarti caranya emang seperti itu ya kalau nyari angka togel gitu. Waktu itu Pak Slamet cuma, kenapa Mbah gitu kan. Jadi seakan-akan kayak ngomong tapi nggak keras gitu loh Mbah Marjo itu. Mungkin karena dia mengangan-angan tentang spiritualnya atau perjalanan gaibnya ya. Dia bilang seperti itu. Wah kenapa Mbah? Nggak apa-apa. Yaudah besok kita nyari lagi angka gitu. Oh siap Mbah gitu. Nah itu dijalani kurang lebih 3 kali kalau nggak salah sama si Pak Slamet itu. Nah singkat cerita, karena memang banyak teman yang tahu ya tentang Slamet ini, ketika dia itu pasang nomor itu ya, pasang angka, pasti keluar semua gitu. Dan keluar terus selama 3 kali berturut-turut. Nah setelah itu Pak Slamet ini ngasih informasi ya, kalau aku dapat nomornya itu dari Mbah Marjo. Jadi Mbah Marjo itu dukun yang ada di daerah sana itu. Nah kamu pergi ke sana untuk minta angka, pasti dapat. Nah saking penasarannya, ada kalau 5 orang dari temen si Pak Slamet ini, akhirnya ke-5 orang sama Pak Slamet itu bareng-bareng, jadi 6 ya, ada 6 orang bareng-bareng sowan ke tempatnya Mbah Marjo. Nah sesampainya di sana, akhirnya Pak Slamet ini sebagai penyambung lidah gitu ya sama teman-teman yang lain, dia bilang kalau, Mbah ini teman-temanku semua juga pengen minta angka gitu, mereka juga udah banyak sekali mengeluarkan uang gitu, bahkan utangnya juga banyak gitu. Nah mungkin Mbah Marjo bisa bantu untuk teman-teman semua seperti kayak aku dari kemarin-kemarin itu. Mbah Marjo juga mengiyakan waktu itu, karena dirasa 3 kali itu udah keluar terus angka yang dia cari itu loh, yang dia dapat itu dari ritual itu. Akhirnya Mbah Marjo mengiyakan dan ngasih tahu tentang syaratnya atau gorampenya itu. Ya udah gini aja, besok malam Selasa Kliwon kalian semua kesini, masing-masing orang mencari 7 sumber mata air dari tempat yang berbeda. Nah waktu itu ya dengan mudahnya ke-5 teman Pak Slamet ini tanya sama Pak Slamet,
Lah kamu nyari sumber mata air 7 tempat itu di mana aja, selamat gitu kan. Akhirnya ya dikasih tahu, di sana satu, di sana satu gitu kan. Jadi di masing-masing desa itu kadang ada 2 tempat atau 2 sumber mata air gitu. Nah akhirnya kelima temannya itu mencari sumber mata air itu bareng-bareng. Nah singkat cerita, setelah mereka mendapatkan syarat sebagai ugo rampenya itu, pas malam Selasa Kliwon itu kurang lebih jam 8 malam, mereka semua termasuk si Selamet itu datang ke rumah Mbah Marjo. Nah sesampainya di tempatnya Mbah Marjo cuma bilang, yaudah kamu sambil ngopi-ngopi ngerokok di sini dulu gitu. Tunggu aku, mungkin sebelum subuh aku udah pulang. Oh siap Mbah, baik Mbah gitu kan. Pada senang-senang semua kan, karena memang udah terbukti dari pengalaman si Selamet ini 3 kali gitu. Nah kurang lebih sekitar jam 10-an Mbah Marjo itu pergi dari rumah untuk ke tempat rumah keranda yang ada di kuburan itu. Nah betul, seperti biasanya dia melakukan ritual di bawah keranda gitu kan. Yang di depannya itu semua ugo rampenya di situ, termasuk bunga 7 rupa. Akan tapi kali ini nominal bunganya itu banyak, walaupun sebenarnya sama ya 7 rupa, dan air yang dari 7 sumber mata air itu banyak gitu loh. Ada kalau 2 literan, karena yang punya itu adalah 6 orang, 1 si Selamet dan kelima temennya gitu kan. Nah kurang lebih sekitar 1 jam Pak Selamet itu lagi-lagi naik ke dalam keranda atau masuk ke dalam keranda itu yang ada di atasnya. Nah kurang lebih jam 1 dini hari, lagi-lagi Mbah Marjo itu ditemui sama sosok pocong. Dan pocong itu memperlihatkan 4 digit angka yang ada di mukanya itu. Dengan cara Mbah Marjo itu membuka sebagian kain morinya. Setelah itu dia langsung cepat-cepat untuk keluar dari dalam keranda ya. Dia turun terus pulang ke rumah itu. Assalamualaikum. Wah pada seneng ya, lama nunggunya itu kurang lebih sekitar jam 3 ya, intinya belum subuh lah. Nah habis itu dikasihlah angka itu, 4 digit angka. Nah waktu itu Pak Selamet dan teman-temannya yang lain itu langsung pulang sambil, alhamdulillah aku dapat angka, moga aja tembus semua itu, kita nanti pesta. Nah singkat cerita, ke-6 orang itu termasuk Pak Selamet pasang atau membeli angka itu. Nah keesokan harinya betul terbukti 4 angka itu keluar semua. Ada yang dapat 10 juta, kan tergantung ya pasangnya berapa gitu kan. Ada yang dapat 15 juta, ada yang dapat 25 juta waktu itu. Gila kan, kalau 25 juta 20 tahun yang lalu kan banyak sekali gitu loh. Apalagi mereka itu kan orang kampung gitu. Nah terus mereka ini apa ya, dari hasilnya itu dia seneng-seneng gitu lah, seneng-seneng dan pergi bareng-bareng ke rumah si dukun itu gitu. Nah di situ Mbah Marjo dijamu gitu ya, dikasih uang, dikasih rokok gitu loh, bahkan ada kalau 2 slop gitu. Jadi Mbah Marjo ini disenengin gitu loh, karena memang yang mencari nomor itu Mbah Marjo gitu. Pokoknya malam itu mereka semua itu pesta di rumahnya Mbah Marjo. Yaudah besok kita libur dulu gitu loh. Nah kemudian ada salah satu orang temennya si Pak Selamet ini bilang sama Mbah Marjo, terus kapan Mbah kita nyari nomor lagi Mbah itu loh. Besok pas malam Jumat Kliwon. Syaratnya apa Mbah? Sama kayak yang kemarin gitu. Karena Mbah Marjo ini juga dengan yakinnya, dengan cara ritualnya Mbah Marjo sendiri itu membuahkan hasil gitu. Nah singkat cerita, malam itu kurang lebih jam 9 malam dan malam Jumat Kliwon gitu. Ke-6 orang termasuk Pak Selamet itu datang lagi ke rumah Mbah Marjo. Nah kurang lebih jam 10 malam Mbah Marjo itu pergi ke kuburan untuk melakukan ritual lagi. Nah setelah itu Mbah Marjo melakukan ritual itu dan kurang lebih sekitar 1 jam dia itu berdiri dan masuk ke dalam keranda itu lagi.
Nah, akan tetapi waktu itu Mbah Marjo didatengin sama sosok pocong, dan pocongnya itu kelihatan mukanya gitu loh. Yang kemarin-kemarin itu kan kayak tertutup kain gitu ya pocongnya ya. Nah, yang sekarang atau pas malam itu pocongnya itu udah kebuka itu loh, udah kelihatan mukanya. Mukanya hitam dan matanya itu merah. Waktu itu Mbah Marjo sempat kaget ya, kok nggak biasanya. Terus angkanya di mana? Aku bukanya di mana itu? Akhirnya dengan keberanian Mbah Marjo, karena memang seorang dukun ya, dia memberanikan untuk membuka di bagian dadanya si pocong itu. Dan Mbah Marjo juga nggak menemukan angka. Akhirnya Mbah Marjo bingung, ada yang salah pasti ini. Ada yang salah. Waktu itu si pocong langsung komunikasi ya sama Mbah Marjo kalau kamu kesini ngapain? Syaratmu nggak lengkap gitu. Terus Mbah Marjo ini seakan-akan ditindihin, kan posisinya Mbah Marjo itu tiduran di dalam keranda. Jadi posisinya Mbah Marjo itu kan tiduran di dalam keranda gitu ya. Pocongnya itu di atasnya Mbah Marjo. Jadi Mbah Marjo itu mau gerak itu nggak bisa, sampai kerandanya itu goyang dan bunyi tak letak gitu. Nah, karena memang Mbah Marjo itu sendirian, maka nggak ada yang tahu kalau Mbah Marjo itu baru kesusahan di dalam keranda. Nah, kurang lebih sekitar habis subuh gitu ya, Pak Selamet yang ada di rumahnya Mbah Marjo bilang sama teman-temannya, wah ini udah selesai adzan subuh kok Mbah Marjo belum pulang ya. Ada apa? Jangan-jangan ada masalah ini. Nah, kemudian ke-6 orang itu langsung berlarian menuju ke tempat Mbah Marjo ritual, yaitu di kuburan. Nah, sesampainya di sana mereka semua melihat kerandanya itu udah diam dan mereka semua membantu untuk membuka keranda itu. Nah, ketika dibuka gitu, Mbah Marjo di situ dikiranya masih bertapa atau melakukan ritual itu. Nah, salah satu teman dari Pak Selamet itu bilang kalau mungkin Mbah Marjo belum dapat angka paling gitu kan. Akhirnya ditutup lagi keranda itu, ditutup. Kemudian mereka itu pergi menjauh dari lokasi atau tempat keranda itu kurang lebih sekitar 10 meter gitu. Ditunggu gitu sampai matahari terbit. Nah, mungkin karena memang mayoritas di situ adalah petani dan di sebelah makam, di sebelah kuburan itu adalah sawah. Jadi mereka itu khawatir kalau nanti ada orang kampung yang melihat aktivitas kita gitu kan. Akhirnya si ke-6 orang itu langsung kembali lagi ke keranda itu untuk membuka lagi, memastikan Mbah Marjo itu kenapa gitu. Kok sampai jam segini kok belum keluar gitu. Akhirnya Mbah Marjo ini dibangunin, ya kan, dibangunin sama Pak Slamet dan teman-teman yang lain. Mbah Marjo, ini udah pagi Mbah gitu, udah dapat angkanya belum gitu. Akan tapi Mbah Marjo diam aja. Terus ada salah satu teman dari Pak Slamet itu memegang tangannya, denyut nadinya ada enggak? Dan ternyata memang Mbah Marjo wassalam atau meninggal dunia. Nah, setelah itu mereka semua langsung panik gitu kan. Mbah Marjo dibawa atau digotong bareng-bareng gitu ya ke rumah Mbah Marjo. Nah, akhirnya dengan peristiwa itu atau kejadian itu, Pak Slamet dan teman-teman yang lain itu sadar kalau ya udahlah, nggak usah beli togel lagi gitu, atau nggak usah pasang togel lagi gitu. Kita sudah merasa bersalah dengan kematian Mbah Marjo, walaupun orang-orang yang lain atau orang di kampungnya Mbah Marjo itu nggak tahu kalau Mbah Marjo itu habis melakukan ritual itu. Yang jelas Mbah Marjo itu seorang dukun yang mungkin waktu itu dia gagal, mungkin dia nyari ilmu atau apa gitu. Jadi informasinya seperti itu aja di kampungnya Mbah Marjo. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain untuk cerita kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian semua. Semoga kita semua selalu terhindar dari mara bahaya dan dijauhkan dari malapetaka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.